Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang kiat sukses menghadapi ujian online di masa pandemi. Saat ini, pandemi COVID-19 memusatkan segala aktivitas akademik para murid atau siswa secara daring di rumah, tidak terkecuali pelaksanaan ujian. Bisa jadi animo pelaksanaan ujian daring berbeda dengan ujian yang biasanya dilakukan di ruang kelas tiap sekolah. Tidak sedikit para siswa yang merasa lebih malas dan ogah-ogahan dalam mempersiapkan ujian daring ini. Selain itu, peraturan selama ujian daring juga akan berbeda dengan biasanya. Oleh karena itu, berikut ini saya membagikan beberapa tips menghadapi ujian daring. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk mengikuti ujian daring selama pandemi ini? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu belajar dari awal. Jadwal ujian biasanya diberikan 2 minggu hingga 1 bulan sebelum pelaksanaan. Mulailah belajar materi dari awal. Jangan belajar secara dadakan. Belajar sejak jauh hari sebelum ujian memberi kita waktu cukup untuk belajar dan menambah waktu untuk mengulang materi yang kurang kalian pahami. Catat dan pahami semua materi secara menyeluruh. Dengarkan kembali audio atau video rekaman pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru untuk memudahkan dalam mengingat materi. Tidak lupa untuk menulis poin-poin penting yang terdapat dalam setiap materi bahasan. Gunakan sticky note dan bolpen warna-warni agar catatan lebih menarik dan mudah untuk diingat. Yang kedua yaitu tentukan target. Menentukan target belajar materi dalam sehari sangatlah esensial. Misalnya, terdapat 40 materi yang harus dipelajari dan sisa waktu sampai hari pelaksanaan ujian adalah 4 minggu dan kalian ingin menyelesaikan materi 4 hari sebelum pelaksanaan. Kalian dapat membuat timeline belajar kurang lebih 2 materi terselesaikan dalam sehari dan sisa waktu 4 hari yang tersedia dapat digunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Hal tersebut lebih efektif jika dibandingkan tidak memiliki target dalam belajar dan nantinya hanya akan menumpuk dan kewalahan pada hari mendekati ujian. Tips yang ketiga yaitu diskusi dengan teman. Belajar memahami materi seorang diri memang kadang-kadang sulit dilakukan. Oleh karena itu, hubungi teman-teman dan ajak untuk berdiskusi melalui Zoom, Google Meet, atau platform pertemuan secara daring lainnya. Persiapkan materi yang akan kalian bahas sehingga waktu diskusi tidak akan terbuang sia-sia karena belum mengetahui apa saja materi yang dibingungkan. Lakukan mini quiz atau tanya jawab pada akhir diskusi sehingga materi yang dibahas dapat dipahami dan diingat dengan baik. Diskusi dapat dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali tergantung preferensi masing-masing orang. Yang keempat, kurangi bermedia sosial. Gunakan waktu maksimal 10 menit untuk bermain media sosial sebagai refreshing. Jangan sampai terlewat dari batas yang sudah ditentukan. Ingat, masih banyak waktu di luar masa-masa ujian untuk bermain media sosial. Dalam keadaan seperti ini, fokuslah untuk belajar. Kalau kalian tak bisa disiplin menggunakan waktu, bisa menyesal di kemudian hari. Memang sih agak berat mengurangi ngobrol dengan teman lewat media sosial atau melihat hal-hal baru yang diunggah teman. Tapi demi hasil ujian yang lebih baik, untuk sementara kurangi waktumu untuk melihat telepon selulermu. Berikutnya makanannya ada asupan yang bergizi. Tidak sedikit dari kalian yang lupa untuk makan saat sedang belajar dalam mempersiapkan ujian, padahal belajar saja tidak cukup. Asupan makanan yang bergizi, cukup, dan teratur sangat membantu dalam proses belajar. Makanlah 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore menjelang malam. Makanan yang dapat dikonsumsi meliputi ikan, sayur, dan buah-buahan. Dilansir dari Mayo Clinic, konsumsi ikan yang mengandung omega 3 yaitu tuna, salmon, makarel, dan sarden dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan baik untuk kesehatan jantung.
Yang keenam yaitu olahraga. Siapa bilang olahraga tidak bisa dilakukan di minggu-minggu persiapan ujian serta dalam keadaan pandemi ini? Olahraga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sehari. Aktivitas fisik tersebut misalnya push up, jalan cepat di dalam atau sekeliling rumah, atau dengan treadmill. Manfaat yang didapatkan dari aktivitas fisik antara lain mengurangi stres, menjaga daya tahan tubuh, dan membuat tubuh lebih segar. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Dalam mempersiapkan ujian, pastikan tidak luput dari istilah begadang. Padahal begadang memiliki efek negatif terhadap kesehatan tubuh. Pastikan otak dan tubuh kalian mendapatkan waktu istirahat yang cukup, yakni 6-8 jam per hari. Waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan tubuh akan cepat lelah dan tidak segar dalam menjalankan aktivitas. Tubuh sehat dan bugar akan membuatmu lebih bersemangat memulai hari. Ujung-ujungnya, kita juga akan dengan lebih mudah mempelajari materi-materi ujian. Selanjutnya, jangan lupa siapkan kartu identitas. Kartu ujian dan kartu identitas merupakan salah satu hal yang penting yang akan dicek oleh pengawas ujian. Pastikan kartu ujian dan nomor ujian sudah kalian pegang dan tidak lupa kalian persiapkan ketika sebelum ujian berlangsung. Berikutnya, cek media dan jadwal untuk ujian. Alat atau media yang digunakan untuk ujian tergantung ketentuan dari masing-masing sekolah. Misalnya laptop, handphone, atau tablet. Pastikan baterai sudah terisi penuh atau sudah pada posisi siap mengisi ulang. Biasanya ujian daring dilakukan menggunakan dua perangkat, yakni laptop atau komputer dan handphone. Laptop atau komputer digunakan untuk mengerjakan soal, sedangkan handphone digunakan untuk memperlihatkan posisi peserta dan layar komputer ujian demi mencegah tindak kecurangan. Pastikan kamera kedua perangkat tersebut tidak ada gangguan. Persiapan yang ke-10 yaitu persiapkan kuota internet cadangan. Untuk mengerjakan ujian secara daring tentunya memerlukan kuota internet. Kalian dapat menggunakan WiFi atau kuota internet secukupnya sesuai durasi ujian. Apabila menggunakan WiFi, pastikan bahwa kalian juga memiliki kuota internet cadangan untuk berjaga-jaga saat terjadi pemadaman listrik tiba-tiba. Yang ke-11 yaitu kalian harus mencari tempat yang nyaman. Atur meja dan kursi yang nyaman untuk ujian. Pastikan meja tempat mengerjakan ujian bersih dari catatan dan bahan belajar lain. Biasanya peserta diizinkan untuk mempersiapkan 1 lembar kertas kosong dan 1 bolpen sebagai coret-coretan. Jangan lupa untuk mengingatkan orang rumah bahwa hari itu kalian akan melaksanakan ujian agar kondisi rumah tidak berisik dan tetap tenang. Yang ke-12, berpakaian sopan atau menggunakan seragam. Peraturan ujian daring yang ditetapkan oleh sekolah selalu tidak terlepas dari bagaimana peserta mengenakan pakaian saat ujian berlangsung. Pastikan kalian memakai pakaian yang sopan, yaitu berseragam. Yang ke-13 yaitu jangan lupa berdoa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah berdoa. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan dan diberikan kelancaran selama mengerjakan ujian daring. Karena tanpa seizinnya segala sesuatu tidak akan berjalan seperti seharusnya. Selain itu, mintalah doa restu orang tua sebelum mengerjakan ujian. Berikutnya, kerjakan ujian dengan teliti. Baca perintah dan soal dengan teliti dan jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Setelah semua soal kalian kerjakan, jangan lupa teliti kembali jawaban-jawaban kalian baru kemudian dikumpulkan. Yang terakhir, jangan menyontek. Terakhir adalah fokus. Kalian tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan ujian. Tetap tenang dan kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu, baru nantinya disusul dengan soal yang sulit. Apabila hanya terfokus pada satu soal yang sulit di awal, waktu kalian akan terbuang sia-sia.
Dalam mengerjakan ujian, jadilah peserta yang jujur. Menyontek adalah perilaku tidak terpuji dan sangat merugikan. Kerugian yang ditimbulkan akibat menyontek atau bertindak curang adalah kehilangan fokus, rasa takut berlebihan, dan apabila pengawas mengetahui gerak-gerik yang mencurigakan, kalian akan dimasukkan ke dalam berita acara dan akan mendapatkan sanksi oleh pihak sekolah. Selain itu, menyontek juga tidak akan menjamin nilai kita akan lebih bagus daripada tidak menyontek. Berikut ini akan saya bagikan juga 5 tips dari Feby Restudiastika dari edutor.com. Platform pembelajaran berbasis online dari Gramedia memberikan 5 tips yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi ujian sekolah agar merasa percaya diri. Di antaranya yaitu: yang pertama, membuat rencana belajar. Susun rencana belajar khusus untuk beberapa bulan ke depan menjelang ujian sekolah. Kalian bisa menulis to-do list berisi: yang pertama, materi apa yang akan dipelajari setiap hari. Kemudian yang kedua, durasi belajar dari tiap materi. Kemudian yang ketiga, target atau goals yang ingin dicapai setelah mempelajari materi. Kemudian selanjutnya, catatan refleksi setelah belajar apa yang harus diperbaiki maupun ditingkatkan. Rencana belajar yang kalian buat bisa mengacu pada jadwal pelajaran di sekolah. Dengan begitu, kalian bisa mengetahui proses perkembangan pembelajaran kalian sebelum ujian sekolah. Kemudian yang kedua, jagalah pola tidur kalian. Sederhana namun penting. Pola tidur yang baik dapat meningkatkan kinerja otak kamu. Sayangnya, penerapan pola tidur yang baik sangatlah sulit bagi yang sudah terbiasa dengan pola tidur yang tidak teratur. Rentang waktu direkomendasikan dokter bagi usia remaja adalah selama 7 hingga 8 jam. Namun, tidur yang ideal bukan hanya dari durasi saja. Seberapa berkualitas tidur kita juga menjadi faktor pola tidur yang baik. Cara yang bisa dilakukan adalah: yang pertama, minum air putih hangat sebelum tidur. Kemudian berhenti menggunakan gadget atau menatap layar 30 menit sebelum tidur. Selanjutnya, jangan tidur setelah makan banyak. Kemudian, mengurangi konsumsi kafein. Membuat suasana tidur menjadi lebih nyaman, misalnya dengan menyalakan instrumen atau menyalakan aromaterapi. Terakhir, berdoa sebelum tidur. Tips yang ketiga, konsumsi makanan yang sehat. Menjelang ujian sekolah, biasanya siswa belajar dengan keras dan tidak memperhatikan apa yang dikonsumsi. Padahal, mengkonsumsi makanan sehat akan memberikan nutrisi bagi tubuh sehingga dapat mengurangi potensi terserang penyakit dan menjadikan tubuh segar dan berenergi. Makanan sehat tidak hanya memberikan nutrisi bagi tubuh saja, namun juga memberikan nutrisi bagi otak. Biasakan mengkonsumsi buah dan sayuran minimal 1 kali dalam sehari. Kandungan serat dan vitamin dalam buah dan sayur dapat membantu melancarkan pencernaan, melawan berbagai jenis penyakit, dan juga memberikan sumber energi. Mengkonsumsi ikan salmon, tuna, dan makanan yang mengandung omega 3 dapat memberikan dampak baik pada daya ingat. Buah stroberi, blackberry, dan blueberry yang mengandung antioksidan juga dapat memberikan nutrisi bagi otak dan dapat meningkatkan daya ingat. Selain itu, ada dark coklat yang mengandung antioksidan untuk meningkatkan daya ingat. Dark coklat juga membantu meningkatkan mood belajar kalian. Tips yang keempat, konsultasi ke guru. Mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah perlu dilakukan dari jauh hari agar hasilnya optimal. Kalian harus sering-sering berkonsultasi pada guru mata pelajaran terkait maupun guru bimbingan konseling. Hal yang bisa ditanyakan pada guru mata pelajaran adalah tentang materi pelajaran yang belum kalian kuasai atau berdasarkan catatan to-do list kalian yang belum tercapai. Guru mata pelajaran akan membantu kalian lebih mendalami materi pelajaran dan memberikan kiat-kiat khusus dalam menjawab soal US.
Sedangkan berkonsultasi pada guru bimbingan konseling dapat membantu kalian dalam memberikan masukan tentang cara belajar kalian dan bisa kalian jadikan tempat curhat setelah belajar keras yang menguras seluruh energi. Yang terakhir, perbanyak latihan soal. Practice makes perfect. Ungkapan tersebut benar adanya. Sebelum menghadapi ujian sekolah, kalian perlu sering berlatih mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Mengerjakan latihan soal bisa membantu dalam memahami materi pelajaran. Selalu siapkan setidaknya 10 butir soal untuk dikerjakan selesai mempelajari materi dan memeriksa soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Dengan begitu, kalian bisa mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kalian pelajari. Soal-soal ujian sekolah yang sudah kamu siapkan harus dari sumber yang terpercaya dalam menyajikan soal, sehingga kalian mempelajari soal ujian sekolah dengan akurat. Soal ujian sekolah yang disediakan pun banyak pilihannya, sehingga kalian bisa sering-sering berlatih dengan soal yang berbeda. Nah, demikian tadi adalah tips-tips untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian online di masa pandemi. Mudah-mudahan tips-tips yang telah saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.